Tangannya diangkat, diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa. Baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Shiratal siratal mustaqim. mustaqim. Shiratal ladzina Alladzina an'amta alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Firli wali walidayya wal mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Rabbana ya Karim lana rabbana bil Qur'anil azim nasrun minallah fathun basyiril mu'minin Allahumma nawwir bihi bikal basuri atolika bihi lisani wastamil bihi jasadi fa innahu la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini hari apa ya? Sekarang hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021. Yes, betul. Hari ini hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa ya? PKN. PKN. Kalau PKN dibahas oleh siapa ya? Pendidikan keluarga. Ya, dibahas oleh siapa? Bu Wiwi. Bu Wiwi lah. Hari ini agendanya itu kita belajar mata pelajaran PKN, terus akan ada pengumuman dari Bu Asti, Bu Wiwi, dan Bu Isti terkait edukasi COVID-19. Terus akan ada cerita dari teman-teman kita, lalu akan ada evaluasi pekanan seperti biasa yang hadirnya kurang tepat waktu, belum tepat waktu, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, Bu Asi langsung berikan ke Bu Wiwi. Silakan Bu Wiwi. Oke, baik Bu Asti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah nih. Teman-teman sudah bersemangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Dan alhamdulillah hari ini di rumah Bu Wiwi cuacanya cukup cerah nih teman-teman. Alhamdulillah ya, tidak mendung-mendung lagi. Alhamdulillah. Oke, di rumah teman-teman gimana? Apakah ada yang mendung? cerah banget, Bu. Cerah ya, sama ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan hari ini teman-teman juga dimudahkan pembelajarannya, dimudahkan untuk memahami materi hari ini. Karena materi hari ini
menurut Bu Wiwi itu sangat penting untuk teman-teman. Nah, materi hari ini siapa yang sudah tahu apa yang akan dibahas? PKN. Iya, mata pelajarannya muatannya PKN. Kalau materinya apa ya? Boleh intinya aja. Tahu. Belum tahu. Oke, nah hari ini Bu Wiwi ingin menjelaskan terkait materi mengenai seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin. Teman-teman tidak aneh lagi nih, tidak asing lagi dengan istilah pemimpin ya. Karena Bu Wiwi yakin teman-teman pasti sudah mendapatkan atau sudah berpengalaman menjadi leader di kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 5, bahkan di kelas 6 pun walaupun sekolah online teman-teman berperan memiliki perannya masing-masing seperti itu ya, baik di rumah ataupun di Zoom meeting ini. Oke, sebelumnya materi PKN ini Bu Wiwi menyampaikan di hari pertama teman-teman sekolah. Tentang apa ya? Masih ingat nggak? Cek. Pancasila. Tentang Pancasila. Oke, itu semester lalu ya. Pertama masuk sekolah di semester 2, teman-teman belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Lupa. Ada yang lupa. Yang lain? Apa Kakak Radit? Tentang hak. Oke. Selain hak, apa lagi? Kewajiban. Kewajiban. Good, Radifka. Yang lain? Satu lagi nih. Hak, kewajiban. Tanggung jawab. Oke, good ya. Berarti teman-teman alhamdulillah ingat nih. Jadi di awal pertemuan kita di semester 2, kita sudah belajar mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab teman-teman sebagai warga negara Indonesia. Nah, kali ini Bu Wiwi akan share screen dulu ya. Sebentar. Sudah terlihat teman-teman? Belum, Bu, masih loading. Nah, udah. Oke. Kan. Sip. Nah, hari ini materinya, judulnya yaitu sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin dan penerapan nilai-nilai kepemimpinan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Panjang ya judulnya. Oke. Intinya teman-teman di sini akan memahami apa sih itu pemimpin, siapa yang bisa menjadi seorang pemimpin, kemudian penerapan nilai-nilai kepemimpinan yang dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Teman-teman boleh disiapkan alat tulisnya, dicatat ya poin-poinnya. Oke, animen kita hari ini yaitu yang pertama, pengertian pemimpin. Apa sih itu pemimpin? Artinya apa? Kemudian siapa yang bisa menjadi seorang pemimpin? Dan bagaimana sih menjadi seorang pemimpin itu? Yang kedua, sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sikap seperti apa atau perilaku seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga, makna sila pertama sampai kelima Pancasila. Nah, ini teman-teman sudah pelajari di semester lalu ya, semester 1 dari makna, kemudian simbolnya, kemudian penerapannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Bu Wiwi hanya akan review saja ya, teman-teman. Kemudian yang keempat, penerapan nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila. Ya, jadi teman-teman sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai Pancasila, akhirnya
dihubungkan bagaimana sih hubungannya antara nilai kepemimpinan dengan nilai Pancasila. Oke, yang pertama, apa, siapa, dan bagaimana menjadi seorang pemimpin? Oke, apa itu pemimpin? Pemimpin itu mampu membuat keputusan yang baik. Suara Bu Wiwi jelas ya? Jelas. Oke, alhamdulillah. Yang kedua, pemimpin itu mampu membuat rencana. Teman-teman sudah buat rencana ya di bulan Februari ini, salah satunya yaitu membuat my goals-nya di bulan Februari. Sudah ya? Oke, yang ketiga, pemimpin itu mampu bergaul dengan orang lain. Bergaulnya yaitu bisa bersosialisasi dengan baik bersama orang lain. Kemudian yang keempat, pemimpin itu mampu menggunakan bakat dan kelebihan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi berhubungan dengan yang pertama. Jadi seorang pemimpin itu bisa membuat keputusan yang baik, bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Seperti itu ya. Oke, next. Lalu siapa yang bisa menjadi seorang pemimpin? Dan bagaimana menjadi seorang pemimpin? Kira-kira teman-teman sudah jadi pemimpin atau belum? Entah. Entah, aku kayaknya belum. Entah. Belum. Bukan sudah deh. Apakah teman-teman bisa menjadi seorang pemimpin? Yakin? MGKN mungkin? Mungkin kali. Harus yakin dong. Aku bisa menjadi seorang pemimpin. Soalnya tanggung jawabnya, Bu. Pemimpin yang baik. Oh, soalnya tanggung jawabnya, Bu. Oke. Yang lainnya gimana? Kalau yang lainnya diam berarti udah siap ya. Insya Allah sudah bisa ya. Oke, nah betul kata Kakak Hafi, menjadi seorang pemimpin itu berat. Tapi setiap manusia atau setiap orang itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri ya, minimal. Karena dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin. Nah, nanti teman-teman juga bertanggung jawab atas diri teman-teman, apa yang teman-teman sudah lakukan, kemudian bagaimana teman-teman tentunya menjadi hamba Allah seperti itu ya. Itu akan diberi pertanggungjawaban. Kemudian, siapa sih yang bisa menjadi seorang pemimpin itu? Ya, tentu diri kamu, kalian, teman-teman, kita semua orang yang mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, Bu Wiwi yakin teman-teman selain akan menjadi pemimpin diri teman-teman yang baik, yang semuanya pasti akan menjadi pemimpin yang hebat, yang baik untuk orang lain. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Salah satunya yaitu mempelajari 7 kebiasaan yang baik atau 7 habit. Nah, ini teman-teman pasti udah paham gitu ya, karena sudah mau 6 tahun di sekolah Kreativa, di SD Kreativa. Ya. Oke, habit pertama apa ya? Be proaktif. Be proaktif. Be proaktif. Oke, betul. Tunjuk dulu ya. Sudah terlihat? Ganti nggak, Kak? Enggak, aku mau. Dulu, Bu. Enggak ya? Enggak. Coba saya share screen ya, Bu. Oh, boleh. Yang 7 habit-nya aja ya, Bu. Nah, loh, siapa tuh yang coret?
Kepencet, Bu. Bukan itu Bu Isti yang kepemimpinan. Coba saya ini ya. Taruh. Oke, Bu Iwi coba share screen lagi. Sudah? Sudah, Bu, sudah terlihat. Oke, udah ada ya. Ini nggak usah teman-teman catat ya, karena Wiwi yakin teman-teman sudah hafal apa itu yang termasuk be proaktif, kemudian begin with the end in mind. Ini Bu Wiwi hanya mereview saja. Nah, jadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Pak Afi bilang, tapi kita harus bisa belajar, berproses ya, namanya juga belajar. Jadi masih wajar kalau misalnya ada hal-hal yang kurang atau yang perlu diperbaiki, ya itu. Oke, yang pertama, habit 1, be proaktif. Jadilah proaktif. 1, saya bertanggung jawab. Jadi teman-teman bisa menilai diri teman-teman ya, apakah saya sudah bertanggung jawab? Salah satunya yaitu belajar dengan baik, kemudian mengerjakan evaluasinya, mengerjakan tugasnya, apa kewajiban teman-teman, apa hak teman-teman, dan tanggung jawab teman-teman. Iya, Kakak Maudi? Tadi kepencet, Bu. Oh ya, Bu, aku mau itu dulu ya, minum dulu ya, Bu. Oke, silakan. Kemudian saya mengambil inisiatif. Ya, saya memilih tindakan, sikap, dan perasaan saya. Kemudian saya tidak suka menyalahkan orang lain ya. Jadi ketika ya itu tadi teman-teman harus stop and terlebih dahulu akan melakukan sesuatu ya, berpikir lalu bertindak. Kemudian saya tetap melakukan hal yang benar meski tidak ada yang melihat. Nah, itu tadi kita harus melakukan yang terbaik, yang baik walaupun tidak dilihat oleh orang lain, dilihat oleh orang lain agar teman-teman dinilai baik. Itu artinya teman-teman berhasil menumbuhkan semangat nasionalisme para kader, membuat rencana dan target. Ya, tentu teman-teman sudah terbiasa untuk membuat goals-nya masing-masing. Kemudian di pembelajaran sekarang, teman-teman itu membuat atau pembelajarannya berbasis PBL. Nah, itu teman-teman mengikuti rencana dari awal, dari tahap 1, 2, 3, sampai dengan selesai. Kemudian yang kedua, saya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tentu ya, teman-teman harus melakukan hal yang bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman tidak melakukan hal yang bermanfaat, itu akan sia-sia ya. Kemudian saya menjadi bagian penting di kelas. Merupakan atau mempunyai bagian terpenting dalam kelas. Jadi, Bu Iwi, Bu Isti, dan Bu Asti, teman-teman berharap untuk hadir tepat waktu, menghadiri atau mengikuti pembelajaran melalui Zoom meeting. Ya, karena kehadiran teman-teman itu sangat penting. Kemudian saya memiliki cita-cita. Teman-teman punya cita-cita? Punya, Bu. Ya, Iya, pasti punya. Dan teman-teman harus tahu bagaimana agar cita-cita teman-teman tercapai, agar end in mind teman-teman dapat tercapai seperti itu. Dan terakhir saya mengambil inspirasi dari orang lain. Teman-teman, inspiring teman-teman siapa? Inspirasi orang-orang yang membuat teman-teman jadikan motivasi itu siapa? Siapa yang menjadi motivasi teman-teman saat ini? Morimochi. Ya? Siapa? Kakak Ica? Motivasi teman-teman saat ini siapa?
Kata sakit orang, Bu. Ya orangnya siapa, Kak? Jadi teman-teman mungkin yang menginspirasi. Bukan kata-kata ya, tapi orang yang menurut teman-teman, wah ini jadi motivasiku banget gitu. Siapa? Halo? Kakak Rizky, motivasi Kakak Rizky siapa? Banyak sih, Bu. Iya, siapa? Coba boleh disebutkan salah satunya? Guru dah. Motivasi Boleh, saya bebas, menjadi terserah. tentara karena Guru, Bu. Oke, Kakak Rizky guru. Boleh tahu gurunya siapa? Oke, Kakak. Terima kasih Kakak Rizky. Kakak Radifka, kenapa? Cita-cita Kakak Radifka ingin menjadi TNI. Kemudian inspirasinya siapa? Atau motivasinya siapa? almarhum. Almarhum. Almarhum siapa? Ya. Kakek. Oh, kakek. Oke, berarti itu menjadi motivasi ya. Tentunya tidaknya itu jika ada Kakak Radifka pun harus mendoakannya. Sip. Oke, yang lainnya. Coba Kakak Fatih. Gue mau tahu nih. Ya, Bu. Kakak Fatih, seseorang yang bisa jadi inspirasi untuk Kakak Fatih itu Mama sih. Mama. Kenapa Mama? Soalnya kan Mama suka kayak ngasih tahu semuanya gitu. Jadi aku kemotivasi. Oke, Kakak Fatih. Terima kasih. Oke, berarti Kakak Fatih orang yang menjadi inspirasi Kakak Fatih adalah Mama ya. Mungkin gue yakin teman-teman yang lain pun salah satunya yaitu Mama ya. Mama yang selalu memberikan nasihat, memberikan yang terbaik untuk kita ya. Aduh jadi sedih. Oke, lanjut ah. Oke, teman-teman boleh tuliskan siapa yang menjadi inspirasi teman-teman dalam hidup saat ini ya. Kalau dalam hidup terlalu berat. Saat ini apa yang menjadi inspirasi teman-teman? Siapa? Ditulis di mana, Bu? Di buku tulis saja. Oke. Oke, sip. Oke, dilanjutkan ya. Lagi, Bu. Habit ketiga, put first thing first. Saya menyusun jadwal. Dahulukan yang utama ya. Apa yang bisa diterapkan dari put first thing first ini? Yang pertama, saya menyusun jadwal. Oke, jadwal dari hari Senin sampai hari Minggu. Teman-teman pasti udah punya aktivitasnya masing-masing ya. Tentunya kalau hari Senin sampai hari Jumat, teman-teman belajar. Kakak Raras, raise hand. Kenapa? Oke. Kemudian yang kedua, saya fokus pada hal-hal penting. Tentu ya, teman-teman harus mengerjakan hal yang penting dulu, baru yang lain. Saya belajar dulu, baru bermain. Nah, ayo, siapa yang suka mendahulukan main dulu, baru belajar? Dirubah ya, dibalik ya. Teman-teman harus belajar dulu, mengerjakan evaluasi dulu, baru bermain. Seperti itu. Saya disiplin dan teratur. Oke, good ya. Di level 6 ini alhamdulillah sudah banyak yang disiplin mengikuti Zoom meeting tepat waktu, kemudian mengisi absensinya tepat waktu. Wow, itu suatu hal yang luar biasa ya. Kemudian saya selalu ingat waktu. Ya, ini waktunya untuk apa ya? Tentunya karena teman-teman sudah menyusun jadwal gitu. Kemudian habit keempat, think win-win, berpikir menang-menang. Saya berusaha membuat semua orang senang.
Kemudian saya kemudian solusi yang adil, tentu ya tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian saya menganggap hidup ini bukan persaingan. Keempat, saya menghormati siapa saja, menghormati, menghargai, ya. Kemudian saya tidak egois atau mementingkan kepentingan pribadi. Bu Wiwi agak cepat ya, karena ada materi lain. Oke, habit kelima, seek first to understand and to be understood. Berusaha mengerti lebih dahulu, baru dimengerti. Aplikasinya, saya mendengar pendapat dan perasaan orang lain. Tentu ya, teman-teman. Ketika ada orang yang bercerita atau curhat nih ke teman-teman, ya teman-teman juga harus berusaha untuk mendengar dengan baik, ya, tidak dicuekin. Kemudian saya mendengarkan dengan mata, telinga, dan hati. Ya, kalau misalnya teman-teman nih lagi cerita ke teman atau ke sahabat teman-teman, kemudian sahabat teman-temannya itu cuek, nggak nyimak gitu istilahnya. Teman-teman kira-kira akan melanjutkan ceritanya atau tidak? Sedih, ganti orang. Sedih, ganti orang. Ya tentu. Artinya teman-teman pun harus berbuat demikian ya. Berbuat jika ada yang cerita ke teman-teman, teman-teman dengarkan dengan baik. Jika memang dibutuhkan saran atau nasihat ya, teman-teman berikan nasihat, masukan seperti itu. Oke, saya mencoba mengerti sudut pandang orang lain ya. Mungkin pendapat orang lain harus didengar. Kemudian saya tidak memotong pembicaraan orang lain. Ya, seperti itu. Saya berani menyampaikan pendapat. Ya, jangan malu-malu nih. Kalau misalnya lagi belajar, teman-teman, kalau tadi Bu Wiwi tanya, harusnya teman-teman langsung respon. Ya, itu sudah menerapkan habit kelima. Kemudian habit keenam, synergize, bekerja sama. Penerapannya itu saya menghargai pendapat orang lain. Saya bisa bersama dengan siapa saja tanpa memilih siapa yang menjadi kelompok kita gitu, atau teman-teman belajar bersama dengan siapa, itu tidak milih-milih ya. Kemudian saya berteman dengan siapa saja. Oke, yang penting bertemannya dengan baik. Kemudian saya menghargai perbedaan orang lain. Tentu ya, apalagi jika di Indonesia itu kan banyak suku, budaya, artinya teman-teman harus menerima perbedaan itu, harus bisa menghargai, menghormati. Oke, terakhir habit ketujuh, servant the soul. Mengasah gergaji, ada 3 nih. Ini ada untuk tubuh, otak, hati, dan jiwa. Tubuhnya, saya berolahraga dengan teratur. Siapa yang suka olahraga? Weekend biasanya digunakan untuk apa? Tidurkah? Males-maleskah? Oke, olahraga. Kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi ya, tidak makan sembarangan. Kemudian tidur yang cukup. Teman-teman, materi kemarin Bu Isti, teman-teman memerlukan tidur berapa jam? 8. Oke, 8 jam ya, kurang lebih. 8 atau berapa nih? 4. 4. Oke ya. Jadi teman-teman harus tidur yang cukup supaya tubuh teman-teman juga mendapatkan haknya untuk istirahat ya. Karena sekarang kan apalagi teman-teman yang diberikan handphone oleh orang tuanya, memegang handphone. Nah, diusahakan untuk bisa mengatur waktunya, istirahat, kemudian jangan terlalu banyak main games nih, bagi yang sering main games. Jangan begadang. Oke. Kemudian otak, saya bisa belajar di mana saja ya, seperti sekarang ini teman-teman belajar di rumah, walaupun di rumah teman-teman bisa belajar. Kemudian saya menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Nah, tubuh, pikiran, hati, dan jiwa ini ya yang dilakukan. Kemudian hati, saya melakukan waktu untuk bersama keluarga dan teman. Ya, supaya hati teman-teman bisa tenang, senang gitu jika bersama orang-orang yang teman-teman sayangi. Kemudian jiwa,
saya selalu berdoa kepada Allah, tentunya sholat wajib, sholat sunnahnya dijalankan. Seperti itu ya. Oke. Itu mengenai habit yang teman-teman bisa lakukan. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Kemudian sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin, apa saja? Nah, ini dia, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, selain teman-teman tadi mempelajari 7 Habit. Yang pertama, teman-teman harus jujur. Jujur dalam menjalankan kepemimpinannya, ya. Karena satu kali berbohong, pasti akan mengundang kebohongan-kebohongan yang lain. Dan jujur itu adalah perbuatan yang kedua, tegas. Mampu bersikap tegas jika ada anggotanya yang tidak disiplin. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memimpin sebuah organisasi atau apa, jika anggotanya ada yang tidak disiplin, ya teman-teman bersikap tegas. Boleh mengingatkannya, atau jika terlewat boleh kelewatan nih, nggak disiplinnya, boleh diberi peringatan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Ya, tentu menjadi seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. Teman-teman, kalau misalnya menjadi leader of assignment, tanggung jawab teman-teman atau job desk teman-teman itu apa? Halo? Iya. Apa nggak, Kiara? Enggak kenapa-napa. Apa Bu pertanyaannya? Pertanyaannya, jika teman-teman menjadi leader of assignment, tugas teman-teman itu apa ya? Ngasih absen tugas dan mengingatkan teman-teman untuk ngisi absen. Oke, itu leader of presensi ya. Kemudian leader of pray. Tugasnya apa? Menyiapkan doa. Oke, memimpin untuk berdoa. Artinya, jika teman-teman kebagian menjadi berperan, misalnya bahkan ini leader of pray, artinya teman-teman harus lebih dulu masuk Zoom meeting daripada teman-teman yang lain. Harus sudah standby supaya teman-teman juga bertanggung jawab atas apa yang teman-teman perankan gitu. Ya, tentu ya leader yang lain pun, leader of assignment, leader of presensi itu harus bertanggung jawab, karena jika misalnya teman-teman tidak mengingatkan tugasnya kepada teman-teman yang lain, itu kan jadi teman-teman yang lain bingung, ini mana ya link tugasnya, walaupun teman-teman juga bisa cek langsung di classroom-nya, seperti itu. Kemudian yang keempat, harus bersikap tenang ya. Tenang jika ada masalah, jika ada hal-hal yang kurang baik, tidak berjalan seperti biasanya. Mampu bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan. Walaupun misalnya teman-teman, aduh sibuk nih, banyak yang harus teman-teman kerjakan, tapi teman-teman harus bersikap tenang supaya tugas atau peran teman-teman dapat berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya, teman-teman dicatat ya. Ya. Oke, yang kelima, mengarahkan. Ya, menjadi seorang pemimpin itu harus mampu mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kalau misalnya menjadi leader of presensi, week teman-teman itu salah satunya itu mengisi tepat waktu ya, absensi. Itu semester lalu ya. Oke, atau misalnya disiplin mengikuti Zoom meeting.
tepat waktu, dan menyalakan kamera. Nah, sebagai seorang pemimpin, kalau jiwa teman-teman sudah menjadi seorang pemimpin, itu teman-teman harus bisa mengingatkan, mengarahkan teman-teman yang lain untuk lebih disiplin lagi mengikuti Zoom meeting. Kemudian yang keenam, mau menerima. Tentunya mau menerima kritik dan saran dari anggota yang dipimpinnya. Yaitu tadi, jika teman-teman menerima kritik atau saran dari orang lain, tidak langsung menolak ya, itu ya harus diterima terlebih dahulu, kemudian ditabayunkan seperti itu. Kemudian yang ketujuh, menjadi teladan. Iya, karena seorang pemimpin itu pasti dilihat oleh orang banyak sehingga menjadi sorotan gitu. Misalnya Rasulullah SAW itu kan teladan kita semua ya. Nah, itu yang dilihat. Kemudian di sini mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan yang baik ya, karena kita berada di negara Indonesia, artinya kita juga harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila ya dalam kepemimpinan kita. Oke. Makna sila pertama sampai kelima Pancasila. Ayo dibuka lagi catatannya semester kemarin. Masih ingat nggak? Nah, di sini di sebelah kiri teman-teman itu merupakan makna dari sila-sila Pancasila. Itu teman-teman bisa coretkan? Silahkan jodohkan, pasangkan antara makna dengan apakah misalnya, aduh nggak kelihatan gue. Ya, ketahuan deh. Oke, yang satu udah ya, udah ketahuan sila keempat. Coba teman-teman coret yang kedua, 3, 4, dan 5. Di layarnya, bisa tidak? Yang kedua. Aku nggak bisa, Bu. Oh, yang pakai handphone mungkin ya. Oke, Kakak Maudi, sip. Siapa ini? Kakak Rayana. Oke, dua lagi. Yang pakai Kakak Raras. chat, hijau, pink, kuning, merah muda itu ke sila keberapanya? Ini mindset punya siapa nih? Oke, sudah ya, cukup. Gila. Oke, terima kasih teman-teman. Kok malah coret-coret yang lain? Oke, cukup. Ya. Oke, yang pink ini belum. Tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, itu makna sila keberapa? Kakak Hanan, kemana nih? Oke, Kakak Hafi, itu sila kelima. Sila kelima. Oke, loh, salah nyoret ya. Kakak Hafi kok dihapus lagi? Oke, kita bahas ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah proaktif mencoret-coret ini. Coret-coret. Oke, yang pertama nggak kelihatan. Coba dibacakan ini yang pertama. Kakak Kiara, ada nggak? Ya, Bu. Coba dibacakan Solihah. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Oke, ini makna sila keempat ya. Oke, next. Sudah cukup Solihah? Apakah betul? Wah, yang kedua, ya warna biru. Itu sila ketiga ya. Boleh dibacakan Kakak Nadifa? Aku, Bu, Iya. yang usaha menuju. Iya, yang Bu Wiwi tunjuk. Usaha menuju persatuan rakyat dalam NKRI dan mengakui sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.
Oke, itu merupakan makna sila ketiga ya, teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga. Kakak siapa ya? Kakak Keira. Ada? Ada. Oke, Kakak Keira boleh dibacakan ini? Tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oke, kira-kira ini ada jawaban itu sila kelima. Apakah betul? Ya, betul. Ya, good job ya. Teman-teman berarti udah paham. Terima kasih Kak Kaira. Kemudian terima kasih yang sudah menjawab ini. Kemudian yang keempat, Kakak Azmi, boleh dibacakan? Bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di sini jawabnya yaitu sila pertama. Pasti udah tahu ya. Ya, betul. Terima kasih Kakak Azmi. Kemudian yang terakhir, Kakak Sakib. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Oke, terima kasih Soli. Artinya ini tinggal sisanya ini. Berarti itu makna sila kedua. Nah ini ya, ini Bu Wiwi hanya review saja. Oke, terima kasih teman-teman sudah menjawab review ini. Kita lanjutkan. Boleh dihapus dulu, Soli? Dihapus dulu, Kak. Oke. Oke. Yang lainnya boleh dihapus. Wiwi nggak bisa hapus nih. Penerapan nilai-nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila. Bagaimana penerapannya? Nah, dengan menjadi seorang pemimpin bagi diri kita sendiri, maka kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat menjalin hubungan yang baik pula dengan orang lain. Karena itu tadi kita memiliki kebiasaan yang baik ya, yang 7 habit itu kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal teman-teman bisa menerapkan untuk memimpin diri teman masing-masing. Ya. Oke, teman-teman yang belum dihapus, boleh dihapus dulu. Mungkin di stop share dulu, Bu Wiwi. Coba ya. Mungkin ada yang nggak ngerti cara ngapusnya. Iya, ada yang bisa nyoret, nggak tahu cara ngapusnya mungkin. Oke, alhamdulillah hilang. Terima kasih, Bu Isti. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman. Bagaimana menerapkan nilai-nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila. Ini Bu Wiwi rangkum ya, jadi 4 poin nih. Yang pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas. Ya, tugas menjadi seorang pemimpin. Teman-teman harus bertanggung jawab. Yang kedua, bekerja sama secara baik dengan orang lain. Ya, tentu teman-teman pasti tidak akan hidup sendiri. Teman-teman pasti akan bersosialisasi dengan orang lain. Oleh karena itu, teman-teman harus bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Yang ketiga, mementingkan kepentingan bersama. Nah, karena teman-teman memimpin suatu kelompok atau suatu organisasi, ya tentu harus mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Ya, put first thing first. Yang keempat, mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Tentu ya, menjadi seorang pemimpin itu harus bisa membuat keputusan
atas suatu masalah yang terjadi. Tentunya keputusan yang baik, keputusan yang win-win. Oke? Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Udah ya. Oke, manfaat menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya kita dapat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, dan memiliki nilai kepedulian yang tinggi. Ya, itu manfaatnya kita menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak orang yang menerapkan nilai kepemimpinan, maka kualitas masyarakat Indonesia dapat menjadi baik dan Indonesia dapat menjadi negara maju. Insya Allah ya teman-teman. Nah, oleh karena itu perubahan dimulai dari dalam diri kita. Kita rubah dari diri kita sendiri dulu. Oke, ini ada quotes nih dari Stephen Covey. Are leaders born or ada yang bisa baca nggak? Baca bahasa Inggrisnya. Are leaders born or made? This is a false dichotomy. Leaders are neither born nor made. Leaders choose to be leaders. Oke, terima kasih Kak Haras. Thank you. Thank you. Oke. Apakah pemimpin terlahir atau dibuat? Ini adalah dikotomi yang salah. Pemimpin tidak dilahirkan atau dibuat. Pemimpin memilih untuk menjadi pemimpin. Jadi, teman-teman, pilihlah untuk menjadi seorang pemimpin yang baik ya, karena itu adalah pilihan. Oke, ya udah habis. Itu saja yang dapat Bu Wiwi sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman dan bisa memahami apa yang Bu Wiwi sampaikan. Alhamdulillah masih ada waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi, Masya Allah. Jadi teman-teman, sebenarnya pemimpin itu ada dalam diri kita sendiri ya. Seperti halnya yang kecil saja, yang selalu kita terapkan setiap kita sekolah atau belajar online, itu seorang pemimpin itu bertanggung jawab. Kuncinya seorang pemimpin itu bertanggung jawab dan jujur tentunya. Kita harus bertanggung jawab, Kak, dengan menggunakan gadget tentunya. Karena kita online, kita menggunakan gadget seperti itu. Betul ya Bu Wiwi, Bu Isti? Terus, tanggung jawabnya itu, teman-teman hanya menggunakan gadget ketika jam belajar, yaitu di 7.45, startnya di 7.45, sampai pukul 12 atau sampai zuhur. Mungkin ada yang bahasa Inggris dari pukul 1 sampai pukul 2 nanti siang. Itu tanggung jawab teman-teman hanya di situ. Terus selanjutnya nanti akan ada mungkin di Sapa Sore. Sapa Sore di pukul 4. Dan mengisi presensi di pukul 5 sampai maghrib mungkin. Itu tanggung jawab teman-teman. Di luar itu, teman-teman tidak bertanggung jawab untuk menggunakan gadget. Jika teman-teman memiliki jiwa kepemimpinan, teman-teman bisa menerapkan itu. Bisa bertanggung jawab dengan hal tersebut. Itu yang kecil saja. Bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, itu tentang kepemimpinan ya yang sudah dijelaskan oleh Bu Wiwi dalam materi hari ini, yaitu PKN. Selanjutnya ada pengumuman nih, pengumuman tentang edukasi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bu Isti. Silakan Bu Isti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya masih semangat terus ya teman-teman nih. Baik, teman-teman, Gusti akan memberikan pengumuman tentang edukasi COVID-19. Jadi, pada hari Senin kita ada tambahan Zoom meeting pukul 10.30. Silahkan dicatat teman-teman, atau teman-teman buat di notes gitu ya, agar tidak terlewat dan terlambat.
boleh ditulis, Kak. Tulisan ditulis atau dibuat di alarm. Sticky note ya. Kalau ada sticky note boleh pakai sticky note, terus tempel di depan meja belajar atau yang mudah terlihat. Oke. Bu istirahat lagi, sosialisasi tentang edukasi COVID-19 dilaksanakan hari Senin 15 Februari 2021 pukul 1 siang. Pukul 13.00, bukan 10.30, tapi pukul 1 siang. Silahkan dicatat. Jam 1 ya, teman-teman. Tentang apa, Bu, tadi? Ulang, Bu. Edukasi COVID-19 dilaksanakan hari Senin 15 Februari 2021 pukul 1 siang. Untuk durasinya antara 1 sampai 2 jam ya, teman-teman ya. Rizky langsung. Nggak lama. Dan ini di tambahan ya Bu Isti. Ini untuk level atas ya, artinya kelas 4, 5, 6 digabung ya, satu Zoom meeting. Ya, jadi makin rusuh, Bu. Ya, teman-teman yang kelas yang lebih muda kebanyakan lebih suka chattingan. Iya. Bagus tuh. Nanti Bu Isti akan setting hanya untuk only host gitu ya. Tadi Kak ngapain, Soli? Gitu ya. Apa, Kak? Garuk-garuk. Oke. Itu nanti akan disampaikan oleh dari Bu Santi, yaitu bagian Satgas COVID-19 SD Kreativa. Gitu. Diharapkan teman-teman hadir tepat waktu. Sekian dari saya, Bu Asti, pengumumannya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Bu Isti. Terima kasih, Bu. Nah, jadi teman-teman dicatat ya, hari Senin itu selain Zoom meeting kita di jam 7.45 sampai 8.45, nanti akan ada Zoom lagi di pukul 13.00 sampai 14.00 insya Allah. Makanya teman-teman harus tepat waktu. Tadi ada yang Kak Hafiz, aduh Ibu itu makin rusuh lagi. Nah, jika kita memiliki jiwa kepemimpinan, kita harus bertanggung jawab untuk tidak melakukan kerusuhan tersebut seperti itu. Kalau misalnya ada di kelasnya bisa diingatkan oleh teman-teman seperti itu. Nah, selanjutnya itu akan ada cerita dari teman-temannya, gimana ya? Dari beberapa teman-teman dari teman kita. Ya, dari teman kita. Nah, dari kelas 6B dulu. 6B itu ada Kak Salman sama Kak Sabran. Kalau 6A dan 6C ada siapa, Bu Wiwi, Bu Isti? Kelas 6A itu ada Kakak Azmi. Dari kelas 6C ada Fabian, Atar, dan Zia. Oh, itu lagi sih, Bu. Cerita, Kak. Ini yang cerita belum, Kak. Waktu Jumat kemarin ya? Pekan kemarin belum. Ya. Oke, baik. Kita mulai dari kelas 6A dulu ya. Silakan. Oke, terima kasih Bu Asti. Dari kelas 6A itu Kakak Azmi ya. Kakak Azmi, are you ready? Mana ya? Oke, ini dia. Oke, Kakak Azmi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baca aja, Bu. Iya, Kakak Azmi membaca buku apa? Atau membaca cerita apa? Judulnya apa? Baca buku tentang Muslimah Handbook. Ya, langsung dibacakan inti bukunya. Ya. Langsung aja, Kak. Apa, Bu? Suara Bu Asti tadi putus-putus. Ya, langsung diceritakan isi bukunya.
Ini yang aku baca aja ya, Bu. Iya, Kak. Cara mengendalikan emosi. Emosi itu apa? Emosi adalah letupan yang muncul dari suatu kejadian yang kamu alami. Emosi menimbulkan perubahan pada kondisi fisiologis tubuh dan menurutmu untuk meresponnya dengan suatu sikap dan tindakan tertentu. Kenapa ya Allah menciptakan emosi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emosi agar manusia dapat bereaksi atau merespon perasaan yang muncul dengan tindakan yang dibutuhkan. Dah. Oke, terima kasih Kakak Azmi. Wow, bagus ya apa yang dibaca oleh Kakak Azmi. Menarik, menarik. Iya, menarik banget tuh kata Hafi. Nah, tidak hanya dibaca tapi diaplikasikan ya Solihah ya. Dan oke. Baik, terima kasih Kakak Azmi. Tetap semangat. Sama-sama, Bu. Oke, selanjutnya dari kelas 6B pasti. Oke, selanjutnya, Masya Allah dulu ya, tadi yang Kasmi. Jadi kita harus mengendalikan emosi. Wah. Terus untuk selanjutnya ada Kak Sabran. Kak Sabran, silakan. Udah ada nih Kak Sabran. Kak Sabran? Ya, Bu. Dulu bentar ya, Bu. Iya, silakan Kak Afi. Ayo Kak Sabran, silakan baca yang sudah Kakak baca bukunya. Ceritanya panjang, Bu. Intinya saja Solih kayak Kak Azmi tadi. Intinya itu kita harus mengendalikan emosi. Apa ya? Intinya kan Kakak baca tentang tauhid ya? Beda lagi, Bu. Oh, beda lagi. Iya, intinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sabran Raffiansyah Darmawan dari kelas 6B Labuan Cermin. Saya akan bercerita tentang salah satu sahabat, yaitu yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah berarti si pemilik kucing kecil. Semasa kecil, beliau mengembala kambing milik keluarga dan kerabatnya. Beliau bermain bersama kucing di sela-sela mengembalanya. Saat malam tiba, beliau meletakkan kucing kesayangannya di atas pohon. Setelah itu, beliau pulang ke rumah. Inilah kebiasaan beliau hingga memperoleh julukan Abu Hurairah. Abu Hurairah berasal dari Ad-Daus al-Yamani. Abu Hurairah hijrah ke Madinah, lalu bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menjadi ahlu sufah. Jadi ahlu sufah ini adalah semacam penuntut ilmu. Jika Rasulullah SAW makan, ahlu sufah juga makan. Jika Rasulullah SAW lapar, ahlu sufah juga lapar. Abu Hurairah sangat rajin mengikuti pelajaran. Beliau selalu hadir mendengarkan Rasulullah SAW. Beliau juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh kelaparan. Jadi sejak hidup di Madinah, beliau sering merasa lapar. Beliau juga sangat bakti kepada ibunya. Pada suatu malam, Abu Hurairah sangat lapar. Rasulullah SAW mengasih dia 2 buah kurma. Dia mengatakan, makanlah 2 buah kurma ini dan minumlah segelas air, dan itu akan mencukupimu seharian. Dia makan 1 dan 1 lagi disimpan. Rasulullah SAW bertanya, kenapa kamu simpan itu? Untuk apa? Untuk ibu saya.
Baiklah, makan itu. Satu lagi saya akan mengasihi ibumu dua buah kurma. Dan itulah cerita Abu Hurairah. Dia belajar 4 tahun dan menulis 5.000 hadis. Dia membagi malam menjadi 3. Untuk membaca Al-Quran, untuk tidur, dan untuk mengulangi hafalannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, itu cerita tentang Abu Hurairah, sahabat Nabi ya, yang dimana yaitu menjadi ahlu sufah atau penuntun atau pengikut mungkin. Jadi, apa yang Rasulullah kerjakan, dia kerjakan juga seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus bisa nih dari sahabat-sahabat Nabi juga ya. Kayak tadi Abu Hurairah itu rajin dan selalu mengikuti pembelajaran. Teman-teman juga harus rajin dan selalu mengikuti pembelajaran seperti itu. Selanjutnya, Kak Salman. Ada Kak Salman? Ya, Bu. Ya, kan Kak ceritakan yang Kakak punya. Tapi agak panjang nggak Bu ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salman. Saya akan menceritakan tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali ialah berkunia Abu Hamid karena kesalahan anak bernama Hamid. Gelar dia Al-Ghazali At-Tusi. Berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Badar Khurasan, Persia. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i, berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib kanselir di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersama dengan tahun 1111 Masehi di Rus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kakak Salman, Masya Allah. Nih ceritanya tentang sahabat-sahabat semua ya, Masya Allah. Nah, baik. Hebat-hebat bacaannya. C, apakah mau ini bagaimana? Senin. Kemungkinan untuk 6C di hari Senin ya Bu, karena waktu kita sudah 8.51 dan kita masih ada agenda lainnya gitu ya. Ya kelas 6C, tenang dulu, sabar dulu ya. Ceritanya nanti kita lanjut di hari Senin. Di hari Senin. Baik. Kalau udah ada Kak Azmi, Kak Sabran, dan Kak Salman yang sudah membacakan buku cerita yang sudah dibacanya. Insya Allah semoga menjadi syafaat ya, manfaat untuk kita semua. Amin. Nah, untuk sebelum bahas ditutup dan kita semua
Bu Asti mau menyebutkan nama-nama siswa. Nanti nama-nama siswa ini jangan dulu leave meeting seperti biasa karena besok Jumat kita libur. Tanggal merah. Jadi libur ya, libur dulu ya. 12 itu tanggal merah. Nah, kalau aku libur. Jadi hari ini Bu Asti akan membacakan siswa-siswa yang jangan dulu leave meeting. Yang jangan dulu leave meeting. Akan dapat perhatian dari Bu Asti, Bu Isti. Oke, yang pertama ada Kak Sula, Kak Hanan, Kak Ais, Kak Mayada, Kak Nafez, Kak Radifka, Kak Wisnu, Kak Kiara, Kak Arum, Kak Ea, Kak Fauzil, Kak Gilbran, Kak Kaisan, Kak Naura, Kak Salman, Kak Sabran, Kak Tifa, Kak Kuina, Kak Dean, Kak Fazila, Kak Gaisan, Kak Mariam, Kak Atar, Kak Fabian, Kak Raihana 6C, Kak Raka, Kak Owi, dan Kak Ziyad. Itu siswa-siswa yang jangan dulu leave meeting setelah ditutup. Baik, kalau sudah selesai, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Leader of praise, silahkan siapkan. Bersikap. Bersikap. Ya, berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Dia membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Wiwi, terima kasih Bu Asti, izin Kakak Hanan.